Iya, iya. Iya, soalnya di Indonesia ada semua sih. Iya, Terakhir juga kunyit. Kunyit itu juga bagus loh. bagus. Kalau memang Nah, Eka kunyit minum, for Eka bikin, infeksi-infeksi ya. ya Eka bikin jamu Mami, kunyit itu Mami. Mm-mm. Yes, jangan banyak pikiran deh. Ya ini pikiran Mami. Jangan. Ada Tuhan kok. Makasih. Menekan need to feel Iya, thank. kita harus lepas semua. Kalau nggak lepas juga Tuhan kan juga nggak suka. Ya, thank you well Mami. Thank you well. Praise the Lord. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Selamat pagi Pak John. Shalom, selamat pagi Pak John. Ini saya Dua sengaja nggak pagi. tidur loh Pak John. Oh ya. Takut keterusan. Nanti kebablas. Nah iya. Iya. Saya tunggu. Waduh ini kok belum saya lihat WA orang-orang yang kirim saya. Ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pagi ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan yang menjadi host dipersilakan. Ya, saya Pak John. Ya, silakan. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih pada pagi hari ini kesempatan buat saya sebagai host. Sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan petugas pelayanan pagi ini. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir pagi ini dan merawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan? Mari melambaikan tangan. Praise the Lord. Dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan susunan acara ibadah Gereja CLCC pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 04.00 WIB Indonesia, pukul 05 AM Hong Kong, pukul 23.00 PM Jerman Nederland. Host saya sendiri Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, doa propitik Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya, pengumuman Gereja CLCC Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua, doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Sebelum kita ibadah mulai, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, Tuhan Yesus, sehingga kami dapat berkumpul di tempat rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Kami akan ibadah Gereja CLCC. Tuhan Yesus senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah pagi ini, sehingga hari ini hanya tertuju padamu. Bawalah kami mulai ibadah dari awal sampai akhir. Kami akan memuji dan menyembah dan memahami kebenaran firman. Di dalam firman itu nanti satu jawaban bagi kami. Supaya kami kuat
di dalam problem masalah ini. Ya. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan yang akan membuka ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita masuk, kita menyembah Tuhan ya. Lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh indah dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu buka jalan saat tiada jalan dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada suara Pak John. Oke. Baik. Oke, sebentar ya. Ya. Oke, baik. Ini ada sedikit Ya, sudah Pak John. bisa dengar? Sudah. Oke. Dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan, saat tiada jalan, jalan yang ajaib. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan. Dengan mantap yang terkebun. Aku tahu akan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan, saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, bukannya jalan yang memeluk diri. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan, saat tiada jalan. Jadi, jalan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan.
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan buka jalan ya saat tiada jalan. Dan nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Dialah pengharapan kita. Satu-satunya pengharapan yang sejati adalah Yesus. Biarlah mulut kami terus memuji-muji Tuhan yang besar. Engkau layak Tuhan kami sembah. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Percaya hanya kepada Yesus, perlindunganku, Engkau yang selalu dia kepadamu, ya Yesus, sepanjang hari kepadamu, ya dia kepadamu, ya Yesus, sepanjang hari Hilang Pak John suaranya. dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku penghormatan kepadamu, ya Allahku. Musuh penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu, ya Allahku. Penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya. Amen. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini. Dan
Kepada sahabat kita Bapak Bruri Tikualu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini. Ya, salam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Bruri. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk perlindungan sepanjang hari ini. Berkatilah kami ini. Kami telah memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan berkat-Mu ya Tuhan. Tolong pimpin kami, Roh Kudus, supaya kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Berkat diri kami dalam segala hal apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas kami dalam pekerjaan dan dalam pelayanan, dan segala tugas tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan memberkati kami sehingga di dalam semuanya itu nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bapak Bruri Tikualu dari Jerman yang sudah menaikkan doa ya untuk kita semua sebelum mendengar firman, doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri Tikualu bersama Ibu Rosalin. Amin. Ya, Terima amin. kasih Pak Terima John. kasih, Pak John. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan setelah kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita melakukannya ya. Oke, salah satu yang Tuhan mau kita lakukan adalah saudara-saudara, acara ini memang direkam ya. Dan itu nanti diupload di YouTube dan saudara nanti tolong dikasih subscribe ya dan like-nya saudaraku ya untuk kita ini supaya bisa berkembang ya di YouTube. Oke, supaya bisa dilihat oleh orang-orang lain, teman-teman kita yang mereka bisa lihat juga acara ibadah kita di YouTube. Oke, itu aja pesan saya. Bapak Ibu jangan lupa sekali lagi untuk mendukung kita ya dalam pelayanan ini lewat subscribe dan like ya, dikasih like supaya channel kita ini bisa berkembang dan kita terus untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oke, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini dalam sebuah sorotan tema yaitu berjalan dalam kehendak Tuhan ya. Untuk berjalan dalam kehendak Tuhan ini dibutuhkan ada caranya. Jadi cara berjalan dalam kehendak Tuhan. Ada banyak orang mereka bertanya bagaimana saya bisa mengenal kehendak Tuhan dan bagaimana saya bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Kemarin kita sudah membahas ya bagaimana bisa mengenal kehendak Tuhan. Kemudian hari ini kita bahas cara berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, untuk membantu kita supaya kita bisa memahami cara berjalan dalam kehendak Tuhan, mari kita terlebih dahulu melihat ayat firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-20 yang kelima. Mazmur 25 ayat 25. Kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Gianto dari Lawang dipersilakan. Ya, Mazmur 25 ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sepanjang hari itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Tentu secara umum itu dari pagi sampai malam ya saudaraku. Ya, pagi kita ibadah, saudara, malam juga kita ibadah ya. Di tengah-tengah itu kita melakukan aktivitas rutinitas kita, saudara-saudaraku ya. Rutinitas itu tidak bisa dilewati, saudaraku. Ya, contohnya makan ya.
Masa saudara mau lewati? Contohnya apa, saudara-saudaraku? Istirahat, masa saudara mau lewati? Kan enggak, rutinitas itu tetap berjalan, saudaraku. Ya, jadi itu yang saudara kita nikmati, baik kepentingan kita dan juga untuk kepentingan Tuhan kita, ya, kerajaan Allah. Nah, ini doa yang sangat indah dinantikan oleh seorang Daud. Dia sampaikan buat Tuhan, saudaraku. Dia berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, saudaraku, ya. Jadi kalau kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah firman Tuhan. Lalu setelah dia minta bahwa berjalan dalam kebenaran, dia minta lagi, dan ajarlah aku. Artinya dia memiliki hati seorang murid yang mau belajar dan mau diajarkan. Lalu alasan kenapa dia berkata demikian, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Orang-orang yang sadar hidupnya telah diselamatkan Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan, maka doanya selalu berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam kehendak-Mu, ya. Dan ajarlah aku, supaya aku bisa mengerti, aku bisa memahami. Alasannya, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara, sepanjang hari ini kita diperhadapkan tentu dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, masalah, beban hidup, penderitaan, kesesakan, air mata, sakit penyakit. Siapa yang bisa memungkiri itu? Siapa yang bisa lari dari semuanya itu? Semua kita akan mau tidak mau menghadapi semuanya itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu berdoa supaya kita minta Tuhan bahwa kita berjalan di dalam kebenaran-Mu, di dalam kehendak Tuhan, saudaraku, ya. Kalau Tuhan menghendaki kita berjalan di jalan itu, Tuhan tidak akan tinggalkan kita, saudaraku. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki kita berjalan di jalan itu, saudaraku, Tuhan pun, saudaraku, juga menyertai kita. Dia ada bersama kita di setiap musim kehidupan kita. Waktu musim kita menangis, ada musim kita tertawa, ada waktu kita susah, ada waktu kita senang. Jadi kita berjalan dalam kehendak Tuhan, saudaraku, ya. Terkadang kehendak Tuhan bawa kita naik ke atas, ke puncak. Terkadang juga Tuhan bawa kita turun ke jurang, ke lembah yang curam, saudaraku, ya. Tapi semuanya dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Nah, ini indah sekali, saudaraku. Jalan bersama Yesus itu indah. Saudara-saudara terkasih Tuhan, damai sejahtera dan kemenangan hanyalah diberikan pada orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Kenapa banyak orang kehilangan damai sejahtera? Dia tidak bisa mengalami kemenangan atas persoalan karena dia tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, hari ini saudara berjalan dalam kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri? Kalau ternyata engkau berjalan dalam kehendak Tuhan, maka hatimu pasti akan mendapatkan damai sejahtera, dan akhirnya engkau pun akan mengalami kemenangan di setiap persoalan demi persoalan yang kau hadapi di hari-hari ini. Nah, salah satu kehendak Tuhan, saudaraku, adalah diantaranya Tuhan mau kita bawa diri kita lebih dekat dan semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, kita beribadah dengan sukacita. Nanti malam pun setelah kita melakukan aktivitas kita pun, rutinitas kita pun, kita tentunya juga akan datang sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kita mau beribadah, ya. Supaya bejana hati kita tidak kosong, bejana hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Waktu pagi diisi dengan firman Tuhan, ketika sepanjang hari ini kita mengalami persoalan pun, kita kuat, kita tenang, kita menghadapi dengan hati yang bersyukur. Pada waktu malam kita mau istirahat pun, Tuhan sudah penuhi kita dengan firman Tuhan, ya. Sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita, dan pada waktu pagi kita bangun menghadap Tuhan pun pikiran kita sudah fresh, pikiran kita sudah segar, saudaraku. Amin. Nah, saudara-saudara, dan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan ini dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita di sini akan menemukan 3 kebenaran tentang siapakah orang yang telah berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Kalau saudara mau tahu cara untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, inilah cara yang pertama, langkah iman yang pertama, siapakah dia orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang pertama, dia adalah orang yang memakai. Memakai apa, saudaraku? Dia memakai pengetahuan dari Yesus. Untuk apa? Untuk dia bisa mengenali orang jahat
yang hidupnya tanpa firman. Saudara perhatikan baik. Orang kenapa hatinya jahat, pikirannya jahat, hidupnya jahat, pandangannya selalu jahat, telinganya selalu jahat, hatinya jahat karena dia hidup tanpa firman. Tidak ada firman yang adalah Allah sendiri dalam dirinya. Itulah sebabnya dia dikuasai oleh yang jahat ini. Jadi kalau kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, saudaraku, maka rahasia iman yang pertama, kita perlu memakai pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Yesus itu luar biasa, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi Tuhan tahu. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, saudara-saudara perhatikan, Yesus bilang, aku tahu. Artinya Yesus punya pengetahuan ya tentang segala hati manusia, segala pikiran manusia. Dia tahu, saudara-saudaraku, kehidupan manusia itu. Makanya kalau kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, maka yang pertama, saudaraku, ya, kita perlu memakai apa? Pengetahuan Yesus. Jangan pengetahuan dunia, saudaraku. Pengetahuan dunia, pengetahuan manusia itu terbatas, ya. Makanya pengetahuan atau hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Dia tidak mengerti kehendak Allah. Makanya Yesus berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Sebaliknya pemberitaan tentang salib, yaitu kita ikut Yesus bayar harga penderitaan, saudaraku. Kita ikut Yesus mengalami berbagai macam pergumulan. Kita ikut Yesus itu bagi orang dunia bodoh, saudaraku, ya. Mereka berkata ikut Yesus kok menderita, ikut Yesus kok ada tantangan, ada masalah, itu bodoh. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya pintar, yang merasa dirinya hebat, ya. Jadi disinilah langkah iman yang pertama, saudaraku, untuk kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka yang pertama, Tuhan mau kita memakai apa, saudaraku? Memakai pengetahuan Yesus. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa pengetahuan Yesus luar biasa? Yang percaya lambaikan tangan, kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pengetahuan Yesus itu melebihi akal manusia, saudaraku, ya. Melebihi seorang yang bisa menalar, bisa mengilhami. Itu saudara tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Jalannya Tuhan itu tidak terselami. Jadi hari ini, saudaraku, kalau kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, maka langkah yang pertama, langkah iman yang pertama kita perlu ada di sini, yaitu memakai pengetahuan Yesus. Pengetahuan Yesus melebihi seorang profesor, ya, melebihi seorang ahli-ahli pemikir, saudaraku. Itu luar biasa, ya. Mereka tidak bisa menyelami cara kerjanya Tuhan. Ini rahasia iman yang pertama. Mari kita lihat rahasia iman yang kedua, saudaraku. Bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, itu kita lihat siapakah orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, dia adalah orang yang melihat. Dia melihat pada Bapa di sorga dan kemudian dia menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Jadi ini orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, dia memakai cara pandangnya Tuhan, cara melihatnya Tuhan Yesus itu. Itu luar biasa, saudaraku, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Amin. Anda perhatikan ada kata Bapa yang pertama itu memakai B besar, dan kata Bapa yang kedua, Bapamu itu yang terakhir, saudaraku, itu memakai B yang kecil. Apakah sama? Tidak sama, beda. Bapa B yang besar ini itu bicara tentang Bapa kita di sorga. Bapa yang baik, saudaraku, ya, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang menyediakan semua yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, kita semua ini. Tapi ada Bapa yang kedua, B yang kedua itu, yaitu B yang kecil, ini adalah iblis, ya, Bapa pembohong, saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi cara yang kedua untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, saudaraku, bukan kehendak diri kita sendiri, berjalan dalam kehendak Tuhan bagaimana? Dan siapakah orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan? Dia adalah orang yang melihat pada Bapa, ya. Melihat pada Bapa, memakai cara pandangnya Tuhan, melihat pada Bapa di sorga. Lalu kemudian setelah dilihat, dia menyatakan apa yang menjadi isi hatinya, saudaraku. Nah, kalau cara pandang dunia, saudaraku, mereka
itu selalu melihat banyak persoalan. Mereka melihat beban pergumulan mereka. Mereka lihat, ya aku banyak masalah, aku dalam persoalan, dalam masalah keuangan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah sakit penyakit, belum juga tersembuhkan. Nah, itu adalah cara pandang dunia, saudaraku. Aku miskin, aku melarat, aku hidup susah, aku tidak punya pengharapan, tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang menolong aku, tidak ada seorang pun yang mengasihi aku. Itu cara pandang dunia, saudaraku. Tapi kalau orang berjalan dalam kehendak Tuhan, dia bukan melihat masalahnya lagi, tapi dia melihat Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mampu untuk menolong. Katakan amin. Ya, sayang kasih Tuhan. Jadi itu membuat dia tidak sedih hatinya, tidak susah hatinya, tidak menjadi orang yang gampang stres, gampang frustrasi, gampang depresi, bahkan gampang putus asa. Dia tahu Bapa di sorga itu luar biasa. Nah, ini saudara kasih Tuhan ya. Jadi saudara perhatikan, Yesus bilang, apa yang kulihat pada Bapa, ya dia selalu memandang Bapa, saudaraku. Itulah yang kukatakan kepadamu. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu, saudaraku. Ini bapa yang kedua ini bisa juga iblis adalah bapamu atau bapa jasmani yang penuh kekurangan kelemahan itu. Tapi bapa di sorga itu adalah bapa pribadi yang sempurna, saudaraku. Ya, Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti bapamu di sorga yang adalah sempurna. Saudaraku ya, yang lalu kita sudah saya membahas tentang kita mengikuti Yesus teladan yang sempurna, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, di dalam engkau mengiring Tuhan hari ini, jangan engkau lihat masalahmu, jangan engkau pandang masalahmu. Kalau engkau pandang masalahmu, hatimu susah, hatimu sedih, hatimu dalam keadaan cemas, hatimu takut, hatimu khawatir, hatimu dalam keadaan gelisah, engkau tidak akan tenang dalam hidup ini. Kalau engkau masih melihat masalahmu, maka engkau tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, juga jangan melihat manusia. Terkadang orang kecewa karena dia melihat manusia, si A begini, si B begitu, saudaraku. Sehingga apa? Hatinya kecewa. Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mau berjalan dalam kehendak Tuhan, maka engkau perlu memandang Bapa di sorga, memandang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini rahasia iman yang kedua. Berapa banyak saudara yang mengerti rahasia firman ini? Lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Kalau engkau melihat keuanganmu, ekonomimu, engkau pasti susah, engkau sedih. Engkau melihat pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, engkau pasti susah, engkau sedih. Engkau lihat situasi, keadaan, hatimu takut, hatimu ciut, hatimu gelisah. Dan kalau engkau juga melihat manusia, engkau bakal kecewa. Tapi kalau engkau selalu melihat Bapa di sorga, hatimu pasti berglori, hatimu pasti bersukacita, hatimu ayam tentrem, hatimu adem ayam tentrem. Amin. Saudaraku ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan? Yang ketiga, ini dia. Rahasia supaya orang bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, dia mengikuti. Dia mengikuti apa, saudaraku? Mengikuti teladan iman Abraham. Siapa Abraham? Dia bapa leluhur orang Israel. Alasan kenapa mengikuti teladan Abraham? Karena Abraham telah menerima perjanjian Tuhan, ya. Ada covenant, ada perjanjian Tuhan dengan Abraham sebagai bapa orang beriman, bapa banyak bangsa. Yang lalu kita sudah membahas tentang Abraham, kemudian anaknya Ishak, kemudian turun cucunya Yakub, saudaraku, ya. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham sebagai bapa orang beriman, sebagai bapa banyak bangsa, karena melalui Abraham ini lahir keturunan bangsa-bangsa, saudaraku. Ini rahasia iman yang ketiga ya, saudaraku. Karena tema kita sepanjang tahun ini yaitu everlasting faith ya, saudaraku, yaitu iman yang kekal. Kita sudah membicarakan tentang bagaimana iman itu ya. Ada dua kata yang muncul. Yang pertama emun. Masih ingat saudaraku? Emun itu artinya apa? Kesetiaan ya. Lalu sebagai akibat orang setia kepada Tuhan,
maka dia mendapatkan pistis. Pistis itu artinya keselamatan. Jadi saudara lihat, orang-orang yang ikut Tuhan dengan setia, saudaraku, akhirnya mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka, sama seperti Abraham ikut Tuhan, saudaraku. Ya, dia belum punya anak, dia nantikan sampai genap waktunya. Dia berusia 100 tahun dan istrinya 90 tahun, baru di situ dia mendapatkan anak. Makanya Ishak disebut anak perjanjian, bukan Ismail ya, saudaraku. Ismail bukan anak perjanjian, tapi Ismail itu anak yang saudaraku sesuaikan ya, itu anak yang disesuaikan. Jadi Ishak itu anak perjanjian, bukan Ismail. Jadi keturunan Ismail itu adalah bangsa-bangsa Arab itu, sementara keturunan Ishak itu adalah bangsa orang-orang Yahudi, saudaraku ya, orang-orang yang jenius, saudaraku ya, orang-orang yang sangat brilian sekali, dan mereka ini umat perjanjian yang diberkati Tuhan. Negara Israel walaupun kecil tapi luar biasa. Tuhan menyertai mereka, orang-orang hebat ya. Mereka menguasai ekonomi dunia, saudaraku. Mereka juga yang memiliki media sosial yang digunakan oleh masyarakat dunia. Soal lihat apa? Facebook, YouTube, Google, banyak termasuk WhatsApp ini, saudaraku. Itu yang punya mereka semua tuh. Makanya lihat, mereka ini keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi kenapa? Karena bapak leluhurnya Abraham ini, saudaraku, dia taat melakukan perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, memang Abraham tidak sempurna, tapi kita bisa mengikuti teladan imannya, saudaraku. Sehingga dia begitu taat dan setia. Bahkan ketika Ishak lahir, Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham pun melakukan. Dia nggak keberatan, saudaraku. Memang secara manusia sampai bilang Abraham tidak sedih, pasti sedih. Tapi demi untuk melakukan kehendak Tuhan, dia taat, saudaraku. Dia pergi ke Gunung Moria, di sana dia mempersembahkan Ishak. Nah, pada saat Abraham hendak mengambil pisau untuk menghunus ke dalam jantung Ishak, malaikat Tuhan berseru, Abraham, jangan lakukan itu, aku sudah melihat ketaatanmu, aku sudah melihat kesetiaanmu. Dan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan Tuhan memberikan sebuah garansi, sebuah jaminan, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Sebaliknya, siapa yang mengutuki engkau, dia pun akan dikutuki. Jadi ngeri sekali, saudaraku ya. Jangan kita ikut-ikutan orang-orang lain yang tidak mengenal kehendak Tuhan. Jangan sampai mengutuk bangsa Israel, itu bahaya. Sama saja kita sedang berurusan langsung dengan Tuhan, saudaraku ya. Saya sedih Bapak Ibu sekalian, saya mendengar dari sejarah yang kita pelajari di bangsa ini ketika ada wakil presiden yang pertama, saudaraku. Dia, Bapak Ibu sekalian, ketika dia mulai ikut-ikutan bangsa lain menghujat, mengutuk bangsa Israel, akibatnya dia mati, saudara ya. Dan saudara, ada juga orang-orang yang mencoba suatu untuk melawan bangsa Israel ini, itu sama dengan mereka melawan Allah. Saudaraku, karena ini bangsa Israel, bangsa yang ditetapkan, saudaraku. Kita cari orang-orang yang benar-benar bisa mendukung Israel ini, saudaraku ya. Karena mereka ini bangsa yang diberkati Tuhan. Supaya apa? Kita juga diberkati Tuhan. Paling tidak kita berdoa untuk bangsa Israel ini. Saudara, saya mempunyai kesaksian beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 1997, Tuhan memberikan saya sebuah mimpi. Dalam mimpinya itu saya melihat kawasan yang begitu indah, kawasan yang subur, kawasan hijau, royo-royo, saudaraku. Dan saya bertanya, itu negeri apa Tuhan? Roh Kudus beritahu itu adalah Israel. Sejak tahun 1997 saya berdoa memberkati bangsa Israel, saya berdoa memberkati mereka. Dan Tuhan bilang, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Saudara kasih Tuhan, dari tahun 97 saya doakan, 98 saya doakan, 99 saya doakan, persis tahun 2000 Tuhan buktikan janjinya. Saya langsung Bapak Ibu sekalian berangkat ke Israel. Saya pergi ke tanah suci, saudaraku ya. Kalau orang Muslim kan mereka pergi ke tanah suci di Mekah. Nah, ini saya pergi ke tanah suci di Israel mengikuti bagaimana melihat perjalanan Yesus di sana. Luar biasa Bapak Ibu, semua biaya disediakan ya. Dan ini satu keajaiban Tuhan. Makanya kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita lakukan. Kita lakukan, jangan menentang, jangan ikut orang-orang yang mencegah, menghambat orang Israel. Jangan, saudaraku. Kita berdoa berkati mereka, supaya kita juga diberkati Tuhan. Berapa banyak saudara pada pagi ini mau diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, ini kita sudah belajar
Ada 3 langkah iman, bagaimana cara mengikuti kehendak Tuhan dan siapakah orang yang mengikuti kehendak Tuhan itu. Lalu kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dinikmati oleh orang yang mengikuti kehendak Tuhan, Anda perhatikan ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Apa yang terjadi? Dia berbuat baik, ya. Dia berbuat baik karena apa? Karena ada firman di dalam hatinya. Orang kalau ada firman dalam hatinya, dia pasti berbuat baik. Sementara yang lain tidak berbuat baik, artinya dia berbuat jahat. Kenapa? Karena tidak ada firman di dalam hatinya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi, nah ini lihat, kebalikannya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Alasan kenapa? Mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Ini hati yang membunuh Yesus satu kejahatan. Karena firman-Ku, firman Allah, firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Jadi saya lihat orang kalau tidak menjaga hatinya dengan mengisi hatinya dengan firman, maka hatinya akan jahat, saudaraku. Nah, hatinya akan jahat, dia merancangkan hal-hal yang jahat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak berbuat jahat, saudaraku. Inilah orang-orang demikian ini, Bapak Ibu, mereka tidak berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi bagi kita sekalian, orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita berbuat baik. Berbuat baik kenapa? Karena ada firman Tuhan di hati kita. Amin, saudaraku. Kita mau marah, kita ingat ada firman Tuhan di hati, enggak jadi marah. Kita mau dendam, mau sakit hati, kita mau penuh kepahitan, penuh kebencian, kedendaman, kita nggak jadi lakukan. Kenapa? Karena ada firman dalam hati kita. Firman yang menjadi terang bagi kaki kita dan jalan kita, saudaraku. Firman yang selalu mengingatkan kita. Makanya penting, saudaraku. Daud berkata dalam Mazmur 119, ayat yang ke-11, dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, menyimpan firman-Mu. Tujuannya apa? Supaya jangan aku berdosa kepadamu. Jangan dipikir orang membunuh berdosa, orang mencuri berdosa, orang apalagi berzina berdosa, melakukan yang kriminal berdosa. Tapi ingat, kalau orang Kristen, orang-orang percaya, termasuk kita-kita ini, di dalam hati kita, kita tidak isi dengan firman Tuhan, maka hati kita akan kosong dan dipenuhi oleh sesuatu yang jahat. Ya, ada dengki, ada iri hati, ada sakit hati, ada kepahitan, ada apa lagi, saudaraku? Ada kebencian dan sebagainya, itu menumpuk di dalam hati dan itu akan bagaikan bom, ya, bom yang akan meledak, saudaraku. Bom waktu akan meledak. Kalau sampai waktu dia meledak, itu saudaraku bisa mendatangkan korban, ya. Makanya kita perlu berhati-hati, hati kita perlu isi setiap hari, baik waktu pagi, baik waktu malam, supaya apa? Hati kita dibersihkan, disucikan, dikoreksi, saudaraku, ya. Ini sangat menguntungkan kita semua, saudaraku. Jadi ibadah-ibadah seperti ini itu mendatangkan kebaikan, keuntungan, ya, manfaat bagi kita, saudara, untuk pertumbuhan iman kita. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, saudara-saudaraku, lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku ya, firman dari Allah Bapa, dia mengerti bahwa firman yang datang dari Allah Bapa itu yang baik, Bapa yang baik, sementara yang lain, saudaraku, dia tidak mengerti tentang Bapa yang baik, dia hanya tentang tahu Bapa yang jahat, saudaraku, Bapa pembohong, Bapa pendusta, itulah iblis. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Amin. Jadi bagi orang percaya yang taat pada Bapa, taat pada firman, saudaraku, dia melakukan apa yang baik ya dari Bapa, Bapa yang baik. Sementara yang tidak taat pada firman, yang tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, saudaraku, dia melakukan yang jahat. Contohnya orang-orang Farisi ini yang menyebutkan mereka adalah keturunan Abraham, saudaraku. Padahal mereka punya rencana mau membunuh Yesus. Bukankah ini adalah mereka mewarisi, adalah sifat-sifat daripada iblis, saudaraku? Iblis dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk satu, mencuri, yang kedua membunuh, yang ketiga membinasakan. Jadi kalau mereka ingin membunuh Yesus, ini pekerjaan siapa, saudaraku?
Ini bukan pekerjaan Bapa yang baik yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya manusia di dalamnya, tapi ini adalah Bapa pembohong iblis itu, ya. Makanya orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi khususnya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala hati mereka dipenuhi dengan sesuatu yang jahat dan mereka ingin membunuh Yesus sebagai orang benar itu, Yesus yang adalah juru selamat itu. Ya, karena memang iblis dengan Yesus ini selalu bermusuhan, saudaraku. Iblis tidak senang dengan Yesus dan dia pakai orang-orang, saudaraku, yang ada pada waktu itu supaya mereka ini saudaraku membunuh Yesus, dan benar terjadi, saudara-saudaraku, ya. Sampai pada puncaknya Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dibawa di pengadilan Farisi, ahli-ahli Taurat, dan mereka mulai sidang Yesus, dan akibatnya oleh keputusan Pilatus bahwa Yesus harus dijatuhi hukuman mati dengan cara dia disalibkan, saudaraku. Dan itu Yesus harus lewati itu, saudaraku, supaya firman Tuhan digenapi. Kalau belum waktunya Yesus mati, dia belum bisa mati. Tapi kalau sudah waktunya mati sebagai manusia, memang dia mati. Tapi karena dia Tuhan, dia Allah, Sang Juru Selamat, pada hari yang ketiga setelah dikuburkan, dia bangkit dari kematian, dan kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitannya, karena dia hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Kalau Yesus yang hidup, maka saya percaya ada hari esok bagi kita semua yang percaya. Lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita bangkit bersama Yesus dari segala ketakutan, keterpurukan, dari segala hal yang membuat engkau susah dan tertekan, ya. Bangkit menjadi umat yang berkemenangan. Saudaraku, lihat ini, ya. Ini hasil yang kedua. Mari kita lihat hasil yang ketiga. Bagi orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, kita lihat siapakah dia. Ini dia. Hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mengerjakan pekerjaan dari Abraham, ya. Sementara yang lain dia tidak mengerjakan pekerjaan dari Abraham. Kita lihat di dalam ayat yang ke-39, Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Amin. Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Pekerjaan dikerjakan oleh Abraham itu apa, saudara? Ada 3, saudaraku, ya. Yang pertama, dia itu membangun mezbah, saudaraku. Membangun mezbah. Apa artinya membangun mezbah? Dia membangun mezbah ini supaya apa? Dia bisa berhubungan dengan Tuhan di dalam doa-doanya, karena di atas mezbah itu dia akan datang mempersembahkan korban-korban persembahan di hadapan Tuhan. Itu membangun mezbah. Membangun mezbah itu bicara tentang ibadahnya Abraham di hadapan Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua, pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham itu apa, saudaraku? Dia mendirikan tenda, saudaraku. Ya, dia mendirikan kemah, dia mendirikan rumah supaya dalam tenda, dalam kemah, dalam rumah itu dia bisa berlindung bersama dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya dari teriknya matahari di siang hari dan dinginnya malam hari yang begitu ekstrim di malam hari, saudaraku, ya, sehingga mereka itu aman. Bahkan kalaupun hujan, mereka tidak sampai basah kuyup karena mereka ada di dalam tenda, di dalam kemah, ya, di dalam rumah. Nah, saudaraku, ini bicara tentang apa? Bicara tentang keluarga. Dalam satu keluarga itu pasti ada suami, pasti ada istri, dan kemudian mereka punya anak. Mereka punya anak, nanti menikah, akhirnya mereka punya cucu, saudaraku, ya. Ini bicara tentang keluarga. Nah, keluarga itu Bapak Ibu kalau hidupnya rukun, saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain, itu indah sekali. Dan Mazmur 133 di sana berkata ayat 1-3, kalau kita diam dengan rukun, saudaraku, itu seperti embun yang turun dari kepala Harun mengalir ke jenggot dan jubahnya, ya, seperti minyak yang mengalir, saudaraku, ya. Ini bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi kalau keluarga itu rukun bersatu, maka itu berkat Tuhan paling cepat dicurahkan, saudaraku. Tapi kalau keluarga itu tidak bersatu, saling bermusuhan satu dengan yang lain, maka jangan pernah mimpi Tuhan mencurahkan berkat, saudaraku, ya. Karena waktu Tuhan mau datang dalam keluarga itu, dia lihat hawanya panas, ya, atmosfernya ini nggak enak, saudaraku. Akhirnya dia nggak jadi datang karena ini masih panas, ini aura panas ini, atmosfernya masih panas ini, belum sejuk, sehingga dia nggak kerasan di situ. Tapi kalau semua hidup rukun, saling mengasihi,
dia mau datang, ya. Ketika dia datang, dia mencurahkan berkat di situ. Berapa banyak saudara pagi ini rindu supaya kita diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Karena itu kita menjaga kesatuan kita, kerukunan kita, keluarga kita, keluarga Allah ini kita jaga dengan baik, ya. Jangan mau terprovokasi, jangan mau terpengaruh dengan hal-hal yang jahat yang datang dari iblis, ya. Karena iblis tidak ingin bahwa kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan yaitu kita hidup damai, kita berrukun, kita saling mengasihi saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudaraku, ya. Supaya kita diberkati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman di pagi ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan dari Kediri, yaitu Bapak Jonathan Ponidi. Dipersilakan Pak Jonathan Ponidi. Ya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah belajar memahami kebenaran firman Engkau Tuhan. Isi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman itu Tuhan. Hingga kami selalu mengandalkan Engkau, selalu membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Hingga kehidupan kami berkati, dibangun di atas kebenaran firman Engkau Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak John Sarbunan yang telah menyampaikan kebenaran firman Engkau Tuhan. Berkati selalu kehidupan beliau, pelayanan beliau, keluarga beliau, jemaat beliau, semua apa yang dilakukan untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga yang telah mendengar kebenaran firman Engkau Tuhan. Tumbuhkan, suburkanlah firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dari pagi sampai malam nanti Tuhan di dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan doa, semua pergumulan kami, semua beban berat kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Karena dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus sekali lagi buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi. Oke, kembali kepada host kita pada pagi hari ini. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena, ya. Ya, terima kasih. Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini, yang juga menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Pak John. Amin. Ini satu jawaban buat saya. Bawalah aku berjalan kehendak Tuhan. Terima kasih Pak John. Dengan ibadah yang saya selalu ikuti, tadinya saya tidak mengerti apa-apa. Saya diberi hikmat kepada Tuhan sedikit demi sedikit supaya mengerti dengan firman ini. Juga terima kasih Pak Bapak Pendeta John yang sudah menyampaikan puji-pujian, membuka jalan buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Glory yang telah membawa doa firman. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Jonathan yang sudah menyampaikan doa peneduhan firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya doa profetik akan disampaikan oleh Ibu Jaju Kuswadi dari Surabaya. Silakan Ibu Jaju. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Jaju. Masih terlambat. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Amin. Receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang kita. I Asik. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eriwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Jaju yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam seksi pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hokubun dari Jayapura, Papua. Silakan Ibu Weli Hokubun. Baik, terima kasih Ibu Joyce untuk waktunya. Shalom buat kita semua. Ya, shalom Bu Weli. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan
diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2023. Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 25 Juni 2023, Ibu Shirley Tikualu, Hamburg, Jerman. Putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin di Jerman. 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswandi, Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati. 23 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Silestiwati dari Kediri. 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Wijayanti, istri dari Bapak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi yang menyusul HLT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silestiwati di nomor HP 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha, amin. Waktu kami kembalikan Ibu Joyce. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun telah menyampaikan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya kembalikan sepenuhnya kepada Pak Yanto sebagai koordinator ibadah pagi ini. Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Joyce yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini sebagai host. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Ibu Jajuk Eliwati Kuswandi dari Surabaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bu Weli Hukubun, terima kasih atas kerjasamanya, dan terima kasih yang mana pada hari ini Bapak Ponidi, Bu Mahdalena, terima kasih. Bu Sinta, terima kasih Bu Sinta, bisa lihat wajahnya dengan senyuman, luar biasa, terima kasih. Dan kalau dibuka di YouTube itu kelihatan semuanya, ya itu kelebihannya. Tapi kalau ditutup, kita buka YouTube, nggak bisa dilihat wajahnya. Terima kasih juga kepada Bu Rosalin dan Opa, nggak seberapa kelihatan Opa ini, ya. Lah itu kelihatan rambutnya. Terima kasih Opa. Kelihatan wajahnya nanti kalau di YouTube kelihatan Opa lah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih, dan kepada hambanya yang setia juga terima kasih kepada Pak Pendeta John Sarbunan. Kita dukung terus ya Bapak Ibu sekalian dalam doa, di mana Ibu Sinta sudah kelihatan sembuh total rupanya ya, sudah bisa setirin ya Bu ya. Terima kasih dukungan doa pada Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya kembalikan Ibu kita Joyce Putirai, Mike. Ya. Terima kasih Pak Yanto untuk ucapan buat kita semua. Kiranya Pak Yanto beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, juga terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah memimpin ibadah pagi ini.
diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi umur panjang Amin. dengan ibadah pagi maupun malam, juga yang sudah menyampaikan kebenaran firman untuk saya dikuatkan. Juga terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta John Sargunan. Juga terima kasih saya sebagai host mengucapkan ibadah ini pada pagi hari ini. Semuanya yang sudah hadir juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta John Sargunan untuk ibadah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita satu hati di dalam Tuhan Yesus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan penyembuhmu waktu engkau sakit. Dialah Tuhan kekuatanmu saat engkau lemah. Dia adalah sumber penghiburanmu waktu engkau susah dan sedih. Dialah adalah penolongmu di saat engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat jalanmu buntu, Tuhan bukakan jalan. Saat pintu-pintu yang tertutup, Tuhan adalah pintu itu sendiri. Dan ketika kau berjalan melalui pintu-pintu itu terbuka dalam nama Yesus. Hari ini pastikan bahwa bersama dengan Tuhan ada mujizat ajaib yang tersedia. Akan ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dalam beberapa hari ini, engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Bahkan mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat itu akan terjadi. Bahkan yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari semua yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Dia Tuhan sangat mengasihimu. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Bersama dengan Tuhan, semua badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Dan hatimu akan penuh dengan sukacita, hatimu penuh dengan glory. Tuhan memberikan kepadamu hati yang terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Engkau menjadi pribadi yang kuat, tidak akan lemah, menjadi pribadi yang menang, tidak akan kalah, menjadi pribadi yang berhasil, tidak akan gagal, menjadi pribadi yang selalu terdepan, bukan yang terkebelakang, menjadi pribadi yang selalu mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Engkau akan menjadi pribadi yang tetap naik dan tidak akan turun, menjadi pribadi menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Segala berkat Tuhan akan datang atas kehidupanmu. Bahkan aku berdoa pada pagi hari ini, semua yang hadir, mereka menjadi magnet keuangan, sehingga mujizat-mujizat keuangan itu akan segera menghampiri mereka di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan kepadamu sejumlah uang, sehingga dengan uang yang engkau dapatkan, engkau tahu mempermuliakan Tuhan, dan engkau menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Bahkan aku berkata hari ini, masalah-masalah yang belum terselesaikan di waktu yang lalu, di hari ini Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalanmu. Di dalam nama Yesus, engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus, supaya semua orang yang melihat, mereka mendengar, mereka mengerti, mereka mengetahui bahwa sungguh tangan Tuhan yang telah membuat semuanya itu. Kalau waktunya Tuhan mengangkat engkau, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Kalau waktunya Tuhan menyembuhkan penyakitmu, tidak ada lagi penyakit-penyakit apapun yang menggerogoti tubuhmu. Pagi ini di dalam nama Yesus, terima siapa yang sakit hari ini. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Weli disembuhkan Tuhan. Ibu Joyce disembuhkan Tuhan. Ibu Rosalin disembuhkan Tuhan. Pak Yanto disembuhkan Tuhan. Pak Ponidi, Ibu Magdalena disembuhkan Tuhan. Ibu Jajuk Eliwati disembuhkan Tuhan. Ibu Sinta disembuhkan Tuhan. Semua kami pada pagi ini juga disembuhkan Tuhan. Anak-anak kami, Yohan, Sidra, James, Tuhan mereka disembuhkan Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu, bahkan kirbat-kirbatmu, bahkan juga Tuhan akan memenuhi kantong-kantong dan juga tabungan-tabunganmu dengan sejumlah keuangan, supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kau sembah, yang kepadanya engkau mencari Dia dan kerajaan Allah. Tuhan sudah berkata semuanya ditambahkan dalam kehidupanmu, keuanganmu, ekonomi,
ekonomimu, bisnismu, kesehatanmu, kemenanganmu, kebahagiaanmu ditambahkan sehingga hidup penuh dengan ucapan syukur, hidupmu penuh dengan glory, hidupmu penuh dengan berbagai damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, setiap taburan demi taburan yang Kau tabur di dalam pelayanan gereja CLCC, Tuhan melipat gandakan benih itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, dan sampai Tuhan datang kembali, memberi Engkau hidup yang kekal bersama dengan anak mantu cucu keturunanmu. Diberkatilah Engkau pada pagi hari ini, diberkatilah Engkau, jadilah kuat, jadilah menang, jadilah sukses, jadilah berhasil dalam nama Yesus. Kami doakan pagi ini Tuhan untuk cucu Aldo, oh Tuhan, yang akan menghadapi ujian, oh Tuhan Yesus, untuk pemeriksaan kepribadian mental dalam bentuk wawancara. Tuhan, kami percaya kata-kata hikmat Tuhan taruh di dalam mulut anak Aldo ini, sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia berikan jawaban, ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim Yuri. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa, dan anak Aldo, dia akhirnya hari ini lulus dalam ujian wawancara, diterima menjadi anggota Polri. Terima kasih untuk cucu Kasih, dia akan juga dipulihkan, disembuhkan, dan juga untuk cucu Arsenio, dia akan berbicara dengan lancar, jelas. Tuhan memberkati keluarga besar Ibu Beli Hukum di kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati keluarga besar Ibu Joyce Putirai bersama suami, anak mantu cucu. Tuhan akan berikan engkau hati yang tetap percaya bahwa mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan, selalu tepat pada waktunya. Engkau akan lihat itu, dan hatimu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, suamimu akan menjadi pribadi yang lembut, menjadi suami yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati untuk pekerjaan yang ada di Banjarmasin. Tuhan tambahkan order omset dalam usahanya dalam nama Yesus. Untuk Wawan, Tuhan berikan dia roh takut akan Tuhan. Tuhan akan kembalikan ke jalan-jalannya, jalan Tuhan, jalan penuh kebahagiaan, jalan penuh dengan kemenangan, dan Tuhan akan menjamah istrinya sehingga dia akan menjadi istri yang baik, yang takut akan Tuhan, menjadi menantu yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan untuk pekerjaan dari Pak Wahyu, Tuhan sertai Tuhan, untuk proyek-proyek yang ada di Papua, oh Tuhan, yang ada di kota Wamena, Tuhan kami doakan semua dilancarkan, untuk juga masuk kepada anggota Dewan Legislatif, Tuhan lancarkan jalannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besar, juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, memberkati semuanya, untuk cucu-cucu dari Ibu Nini Rawati, Tuhan sudah tolong, semua bertumbuh dalam baik, bicara lancar juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Ponidi dan Pak Yonatan, dan juga Ibu Magdalena, dikediri berkati mereka, dan percaya pekerjaanmu Tuhan akan buat engkau menjadi orang yang berhasil. Tetap cinta Tuhan, karena Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Untuk Pak Bruri sekeluarga di Jerman, pada malam ini mereka juga akan beristirahat, berikan tidur yang nyenyak. Untuk kesehatan Bu Rosalin, tidak ada hal yang membahayakan, jangan takut, jangan susah, tetap percaya, nantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dialah pengharapanmu yang tidak pernah mengecewakanmu. Sejumlah uang akan engkau dapatkan dalam beberapa waktu. Engkau akan lihat bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan membukakan pintu-pintu surga untuk memberkati kehidupanmu. Bahkan apa yang sudah curi oleh musuh, yang diambil oleh musuh, Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Percaya, janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Dan rencana untuk datang ke Indonesia, Tuhan juga sertai, Tuhan mudahkan semuanya. Dan kami percaya, tepat pada waktunya Tuhan bawa Pak Bruri dan Bu Rosalin akan berjumpa dengan anak-anakmu di Indonesia. Terima kasih untuk Pak Yanto yang juga ada di Lawang, yang telah mengkoordinir ibadah pagi ini. Tuhan memberkati bersama istri, anak, mantu, cucu. Tuhan akan cukupi segala kebutuhanmu, dan Tuhan akan memberkati engkau, usahamu. Tuhan tambahkan order omset yang melimpah dalam nama Yesus. Jangan takut, tetap percaya, Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian berdoa juga untuk Ibu Sinta. Tuhan berikan pulihkan kesehatannya, makin hari makin bertambah baik dan makin sehat dalam nama Yesus. Anak-anak kami, Yohan Sini James, Tuhan berkati mereka semua, dan juga untuk hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini mata Tuhan tertuju atas-Mu. Belas kasihan Tuhan dicurahkan atas kehidupan-Mu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati juga ya Pak Yonatan, Bu Magdalena,
Bu Jani, Bu Joyce, Bu Meli, Bu Terima Rosalie, kasih Pak John, Pak Pak berkati, Meli, Bu Sinta, Terima kasih, Pak semuanya, Marto. Tuhan berkati Pak semuanya. Bebis, Selamat Terima Bu Yayu, kasih, Pak Sali. Terima kasih, Pak Magdalena, Bibuli. ya. Ibu Terima Ya, Joyce, kasih, terima Bu kasih. Yulianto, Ibu Terima Sinta, kasih, Bu Ya, Sinta. Bu Terima kasih, Bu Willy, Weli. semuanya. Ibu Terima ya, Bu kasih. Sinta. Ya, Bu. Terima kasih juga. Indi, Jangan lupa Terima teman-teman, kasih. nanti ini ya di subscribe Terima ya, kasih Bapak dikasih Yonatan like ya dan untuk istrinya. rekaman video ya, teman-teman. Tuhan berkati ya, kita mendukung Ya, untuk channel ini. ya. Oke, sampai jumpa Terima lagi Terima teman-teman. kasih Bu Selamat pagi Magdalena, waktu Pak Indonesia. Yonan. Selamat malam God waktu bless you. Jerman, Pak Bruri, Bro Salim, Ya. selamat Ya, istirahat. terima kasih Pak John. Ya, Tuhan berkati, tetap semangat ya. God bless you all. Amin. God bless you all. Bye-bye. Selamat beraktivitas. Amin. Amin. Amin.